warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Halukum. Ada darsunal hana. Ya, sebelum kita melaksanakan pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Ya, kita mulai. Aina, Fauzan, Anjir, ayo kita. Oke, Azahiri Indra, Budi. Sebelumnya yaitu mengenai alat-alat ukur suatu benda. Coba di sini yang mengetahui alat-alat ukur suatu benda angkat tangan apa aja? Apa? Penggaris satu. Terus tadi yang lain? Siapa? Apa? Rollmeter. Apa? Measuring tape. Jadi minggu kemarin kita sudah mempelajari alat-alat tersebut. Setelah ini kita akan memasuki materi baru, yaitu mengenai besaran pokok dan besaran turunan. Coba sebelum kita memasuki materi ini, saya ingin bertanya, apa itu besaran pokok? Ini mengulas kembali barangkali di rumah kalian sudah mempelajari, sebelum memasuki pelajaran ini sudah membaca materi yang akan kita bahas pada hari ini. Saya ingin bertanya, apa itu besaran pokok? Coba Iren, besaran pokok itu apa macam-macamnya? Panjang, masa, waktu, suhu, buat harus, jumlah molekul zat. Itulah macam-macam dari besaran pokok. Nah, setelah ini kita akan mengulas secara dalam mengenai besaran pokok itu apa pengertiannya, besaran turunan itu apa pengertiannya. Coba sekarang kalian buka di halaman, buka semuanya, buka LKS di halaman 7. Kita akan membahas mengenai besaran pokok terlebih dahulu. Sudah dibuka? Coba kalian perhatikan, besaran pokok adalah besaran yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh para fisikawan zaman dulu. Itu yang dinamakan dengan besaran pokok. Yang seperti disebutkan sama Iren tadi, macam-macamnya ada apa aja? Ada panjang, ada masa, ada waktu, ada suhu, kuat arus, jumlah molekul, sama intensitas cahaya. Di sini ada macam-macamnya. Di sini ada panjang, masa, waktu, suhu. Itu namanya satuan suatu besaran. Di sini besarannya, ini satuannya. Besaran dan ini satuannya. Dan di sini ada lambangnya juga. Seperti tadi masa itu kilogram dan waktu setiap hari ini mendengarkan waktu. Nggak mungkin kita langsung membahasnya bulan atau hari atau jam. Pasti yang paling rendah dalam suatu waktu itu apa? Detik atau second. Kalau suhu itu apa? Kelvin. Selanjutnya besaran turunan di halaman 10, yaitu sesuai dengan namanya, besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan yang sudah pokok. Jadi dia sudah ditetapkan, sudah paten, tidak bisa diubah-ubah. Itu besaran pokok. Sedangkan besaran turunan namanya juga sudah turunan. Jadi besaran tersebut turunan dari besaran pokok. Nah, itu perbedaannya seperti itu. Lihat Bapak, melihat kalian ini kurang semangat, ada yang diam ataupun mukanya lesu, ya mungkin belum makan, belum sarapan. Ya, coba sekarang berdiri semuanya. Ayo, berdiri semuanya. Untuk peraturannya, ini kita sedikit
ada satu orang dari baris kalian yang bisa menjawab, satu baris duduk. Paham ya? Satu baris dari kalian ada yang bisa menjawab, satu baris duduk. Kalau yang belum bisa menjawab ya diri dulu. Ingat, itu kita akan sedikit ice breaking biar kalian semangat lagi ya, mengantuk, yang belum sarapan, yang semalam begadang tapi nggak belajar, ya biar kalian di sini nggak ngantuk lagi. Coba kalian konsentrasi. Ini melatih konsentrasi kalian biar kalian terlatih tidak lolat atau tidak lelet mikirnya. Konsentrasi. Cluenya dunia itu bulat atau bumi itu bulat. Konsentrasi. Bumi itu bulat. 1 ditambah 1 0. 1 ditambah 4 1. Kalau misalkan 3 ditambah 8 berapa? 2. Duduk. Duduk. Makan cepat. Cluenya orang ketiga. Cluenya orang ketiga. Yang bisa jawab angkat tangan. Cluenya orang ketiga konsentrasi. Orang pertama itu Anggit. Orang kedua itu Zainul. Orang ketiga siapa? Ini masih gelap. Ya, coba yang ini yang belum duduk mau hukuman apa? Coba keluar dari bangku kanan tuh. Apa? Itu nggak hukuman, mau dihukum apa? Ya udah. Ingat ya, ini sudah breaking, kalian harus semangat, tidak boleh mengantuk lagi. Paham? Cukup enggak? Cukup. Nah, selain itu satu lagi saya bertanya. Ya awal. Masa itu apa? Mungkin kalian masih bingung ya. Masa sama berat. Sedangkan kalau kalian ketahui bahwasanya masa sama berat itu sama. Artinya sama. Cuman dalam bahasa IPA itu disebutnya massa bukan berat. Ingat, massa sama berat itu sama. Dan 2 kilo berarti yang dimaksud dengan massa itu yaitu suatu berat dan berat suatu benda itu suatu massa. Namanya seperti meja nih. Meja ini mempunyai berat. Namanya massa suatu meja. Massa meja tersebut berapa? Setengah kilo atau berapa? Itu suatu yang disebutkan dengan massa. Paham? Konsen paham? Harus paham? Paham ya? Ya, coba. Itu Anggit, kenapa masih di situ? Duduk. LKS-nya mana? Buka. Duduk. Buka. Jadi di halaman berapa? Mengenai besaran pokok dan besaran turunan. Buka halaman berapa? Sebelumnya kan mendengarkan Bapak menjelaskan. Coba apa itu besaran pokok? Besaran pokok itu apa? Tahu nggak? Nggak tahu. Baca pengertiannya, ini dibaca. Besaran pokok adalah ini, baca. Besaran kalau misalkan Bapak menjelaskan itu didengarkan, jangan ditutup lagi, ini kan lagi dibahas. Juga didengarkan, dan kalau bisa Anggit ketika nggak paham itu bertanya, nggak boleh bercanda, paham ya? Tadi ini sudah besaran pokok, tadi sudah sampai besaran turunan. Nah, itu mengenai materi kita pada pagi hari ini, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Sampai sini semuanya paham? Fahimtum jami'an? Fahimna itu kita semuanya. Fahimtum jami'an? Fahimtum jami'an. Baik. Mungkin untuk materi kita mengenai besaran pokok dan besaran turunan cukup sampai di sini. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin memberikan materi untuk minggu depan, yaitu mengenai
alat ukur, terutama di jangka sorong sama mikrometer skrup. Tadi kan kalian sudah mendengarkan kan macam-macam alat ukurnya. Alat ukurnya apa aja tadi? Salah satunya yaitu jangka sorong sama mikrometer skrup. Minggu depan kita akan membahas mengenai jangka sorong dan mikrometer skrup. Itu. Jadi bapak saya ke kalian untuk metodenya mau materi atau praktek? Coba. Praktek atau materi? Praktek. Ya, nanti minggu depan kita akan membahas mengenai jangka sorong dan mikrometer skrup dengan secara praktek. Makanya kalian nanti didengarkan, dilihat dengan pertama biar paham cara mengukur suatu benda menggunakan mikrometer skrup dan jangka sorong. Itu materi kita untuk minggu depan. Semuanya paham? Paham belum jaminan? Nah, mungkin itu aja untuk materi kita pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan, perkataan yang kurang jelas ataupun kurang